Halo, welcome back to channel Felix Chris. Seperti biasa, channel yang semi-semi misterius, semi-semi sejarah, semi-semi menyenangkan. Pokoknya apapun ada di sini ya. Nah, kali ini kita akan bahas lagi tentang misteri yang ada di Jogja. Kalau kamu anggap ini sebagai suatu hal yang berbau mistis boleh, berbau sejarah boleh, atau seperti urban legend juga boleh ya. Nah, sebelum tahu kita bakal bahas apa kali ini, jangan lupa klik subscribe. Terus nanti kalau udah selesai, klik like dan tombol lonceng ya. Jadi kamu tahu kapan ada video baru muncul di channel ini. Terowongan misterius yang ada di Yogyakarta. Nah, ini banyak dibicarakan sebenarnya. Salah satu yang paling terkenal itu adalah terowongan di Taman Sari. Nah, kompleks pesanggerahan Taman Sari sendiri itu termasuk salah satu bangunan yang umurnya hampir sama seperti Keraton Jogja gitu. Jadi memang sudah ada sejak Keraton Yogyakarta dibangun di masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono pertama. Konon, kompleks Taman Sari ini terakhir difungsikan di tahun 1812. Nah, setelah itu ternyata ada gempa besar melanda Jogja di tahun 1867, jadi Taman Sari makin hancur gitu ya setelah ditinggalkan. Kemudian gempa besar makin hancur, jadi sudah tidak dipakai lagi. Nah, setelah itu mulai muncul cerita-cerita di seputar Taman Sari, termasuk tentang terowongan atau lorong misterius yang ada di bawah Taman Sari. Terowongan yang masih bisa dilalui sekarang itu ada dua. Yang pertama adalah terowongan menuju ke Pulau Kenongo atau Pulau Cemeti gitu ya. Itu bisa dilalui dari Pulau Cemeti, masuk ke lorong itu, terus nanti keluarnya ada di pintu depan atau bagian tiket Taman Sari. Lorong ini tadinya itu memang ada di bawah air, karena sekarang danau buatan Taman Sari sudah berubah menjadi rumah penduduk. Jadi kalau dulu memang nggak kelihatan gitu, lorongnya berada di bawah air. Dan terowongan kedua adalah terowongan masuk ke Sumur Gumuling atau ke Masjid Bawah Tanah. Nah, di situ tuh misterinya. Karena kalau sekarang yang kelihatan adalah pintu masuk lorong ke bawah menuju ke Sumur Gumuling. Tapi ternyata kalau kamu masuk, itu belok ke kanan terowongan masuk ke Sumur Gumulingnya, yang bagian lingkaran itu. Dan tadinya nih, kalau misalnya lurus, itu ada terowongannya. Sekarang ditutup permanen di semen. Tapi sebelumnya, kalau kamu dulu waktu kecil pernah ke sana, itu ditutupnya pakai urukan tanah dan bambu gitu. Jadi masih kelihatan kalau di situ ada ruangan lurus, tapi ternyata konon katanya banyak entah wisatawan atau warga sekitar yang coba menelusuri terowong itu masuk dan tidak kembali lagi. Akhirnya diputuskan terowongan itu ditutup permanen. Nah, sebenarnya kira-kira menuju kemanakah terowongan ini? Terowongan ini sendiri konon katanya itu bisa nembus ke Segoro Kidul atau Pantai Selatan. Wah, hebat banget ya. Kalau dipikir-pikir memang kalau beneran tembus ke sampai Pantai Selatan, itu kan jaraknya cukup jauh ya. Kalau nggak salah mungkin lebih dari 20 km. Kebayang aja gitu proses pembuatannya berapa lama dari Taman Sari ke Segoro Kidul. Itu legendanya gitu ya. Tapi ternyata ada beberapa penjelasan logis. Salah satunya adalah dari warga sekitar ada yang bilang kalau ternyata terowongan ini itu bukan tembus ke Segoro Kidul atau Laut Selatan, tapi ke Kidul Segaran. Nah, Segaran itu apa? Segaran itu adalah danau buatan Taman Sari gitu. Jadi dulu ada danau buatan yang namanya Segaran. Terus terowongan ini itu ujungnya ada di bagian selatan Segaran atau Kidul Segaran. Yang kalau misalnya kita telusur dari atas, itu Kidul Segaran adalah Gapuro Agung atau dulunya adalah pintu masuk utama Taman Sari. Logis sih ya kalau misalnya itu penjelasannya. Jadi memang lorong itu tadinya kalau masuk di pintu menuju ke Sumur Gumuling, itu keluarnya nanti ada di Gapuro Agung yang kita sekarang masih bisa lihat gitu. Kalau sekarang kan masuk Sumur Gumuling, keluarnya harus dari tempat yang sama gitu kan. Kalau dulu konon katanya begitu. Jadi tembus di tempat yang lain, yaitu di Gapuro Agung. Tapi sayangnya bagian atas sekarang sudah dipenuhi rumah penduduk, jadi tidak tersisa lagi pintu keluarnya di mana. Plus ada yang bilang juga lorong itu atau terowongan itu sudah bercampur dengan saluran limbah. Jadi memang sudah tidak layak untuk diakses atau digunakan.
Ada juga yang bilang memang sudah tertutup reruntuhan karena gempa besar, jadi terowongannya ambles ke bawah, jadi memang sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, itu cerita tentang terowongan misterius Taman Sari. Belum ada yang tahu yang benar yang mana. Apakah benar di Kidul Segaran tembusnya atau di Segoro Kidul? Kita mungkin nggak akan pernah tahu gitu ya, karena memang sudah ditutup secara permanen terowongan yang ada di Sumur Gumuling ini. Nah, yang kedua, ini lebih misterius lagi. Terowongan Kota Baru. Nah, ini tadinya mulai diperbincangkan itu di akun Twitter Jogja Uncover. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Kemudian sempat dibahas lebih lengkap lagi di blog mereka. Itu adalah di jogjauncover.blogspot.co.id. Itu memang membahas secara lengkap tentang misteri terowongan Kota Baru ini. Bahasan pertamanya muncul di tahun 2015 yang membahas kalau ternyata ada terowongan penghubung antara SMA 3 dan SMP 5 yang letaknya memang di garis lurus gitu ya. Konon katanya di salah satu ruangan kelas itu ada pintu masuk bawah di dua sekolah ini kemudian terhubung. Nah, dari situ diskusi ternyata berkembang yang mengatakan bahwa ternyata bukan cuma menghubungkan dua gedung sekolah ini yang memang gedung sekolah tua gitu ya, tapi ada jalur lain yang lebih luas yang menghubungkan ke bangunan penting lain yang ada di kawasan Kota Baru. Nah, kalau ditarik mundur lagi, awal munculnya desas-desus ini itu di tahun 90-an. Waktu itu sempat dibahas Roy Suryo itu sempat ngomong kalau di Jogja ini banyak terdapat terowongan bawah tanah, termasuk terowongan yang menghubungkan ke Keraton Yogyakarta. Kemudian ternyata George Quinn di bukunya The Tunnel of Java itu juga sempat membahas tentang keberadaan terowongan bawah tanah di Yogyakarta. Oke, sebelum kita jalan lebih lanjut nih, kita bicara tentang Kota Baru dulu, ya kan? Satu kawasan kuno, bisa dibilang kota tuanya Jogja, kawasan yang tertata dan bagus banget dan banyak bangunan-bangunan tua yang memang itu sudah mulai dibangun di tahun 1918. Nah, setelah mendapat izin dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, pembangunan kawasan Kota Baru mulai berkembang dan memang ini menjadi salah satu kawasan Indisch termutakhir yang paling modern pada masa itu. Konsepnya rapi dan mengacu ke kota-kota di Belanda yang ada kota taman gitu istilahnya, jadi ada jalan, ada taman, bangunan-bangunan penting, perumahan juga memang disiapkan sebagai kompleks elit untuk para penduduk kolonial waktu itu. Jadi karena memang kawasan yang ditata atau dibangun dari awal dengan bagus, dengan rapi, dan banyak bangunan-bangunan penting, bangunan sipil di situ. Jadi mungkin memang sebenarnya sangat logis kalau akhirnya ada terowongan, kalau memang nanti akhirnya terbukti gitu ya. Karena memang kawasan ini kawasan elit gitu ya istilahnya. Oke, balik lagi ke tadi bahasan awal tentang lorong yang menghubungkan antara SMA 3 dan SMP 5. Nah, ternyata kalau ditarik garis lurus, dua sekolah ini ke arah timur dan barat, itu juga ada beberapa bangunan-bangunan sekolah lain yang letaknya kok kebetulan segaris lurus gitu ya. Jadi kalau misalnya dari SMA 3 ditarik lurus ke arah barat, itu ada SD Ungaran, ya kan, yang juga gedung tua. Kalau dari SMP 5 ke arah timur, itu ada SMA Bob Kris 1, yang juga bangunan tua. Terus selain sekolah-sekolah itu yang tadi berada di garis lurus, ada beberapa bangunan lain yang juga termasuk bangunan penting di masa itu. Antara lain kantor Kementerian Pertahanan yang sekarang menjadi Kolose Santo Ignatius, itu yang ada di belakang gereja Kota Baru. Kemudian ada Rumah Sakit Bethesda yang kebetulan letaknya ada di utara Bob Kris 1 gitu ya. Dulu namanya Rumah Sakit Petronella yang dibangun itu di tahun 1899. Kemudian ada juga Stasiun Lempuyangan yang ada di bagian selatan Kota Baru, yang itu menjadi stasiun tertua di Yogyakarta. Jadi memang kawasan ini memang kayak sudah saling terkait gitu ya, sudah ditata dengan rapi, terkonsep, dan memang ya itu tadi balik lagi, sangat mungkin ada terowongan di bawah kawasan Kota Baru dan sekitarnya. Oke, sekarang bukti-bukti keberadaan terowongan bawah tanah Kota Baru. Kita mulai dari yang pertama, itu di tahun 2002. Waktu itu kalau kamu ingat gitu ya, jembatan Gondolayu itu sempat diperlebar. Jadi kalau yang sekarang itu adalah sudah diperlebar, dulu lebih sempit. Nah, pas ada proyek itu ternyata katanya pekerja-pekerja yang lagi membongkar sisi selatan jembatan Gondolayu itu di bagian bawahnya menemukan pintu keluar terowongan. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya
langsung ditutup tanpa ada kejelasan, tanpa dieksplorasi, dan nggak tahu atas perintah siapa pintu terowongan itu ditutup, dan sampai sekarang juga nggak ada yang tahu. Coba kalau kamu googling gitu ya di Google, even itu nggak ada bahasannya, nggak banyak yang membahas itu. Alasan kuat lain kenapa sangat memungkinkan ada terowongan bawah tanah di Kota Baru, karena memang kawasan ini, balik lagi kita di kawasan penting yang banyak bangunan-bangunan vital, dan pada masa itu kan masa-masa kolonial dan sangat mungkin terjadi perang gitu ya. Jadi gedung-gedung yang penting ini juga menjadi satu kawasan netral istilahnya, sekolah, rumah sakit yang memang tidak boleh diserang ketika perang gitu. Jadi sangat mungkin untuk jadi tempat penampungan warga sipil untuk bisa bersembunyi dan berlindung di kala perang. Jadi otomatis ketika mereka berlindung di gedung-gedung sekolah atau di rumah sakit ini, mereka membutuhkan jalan keluar atau jalan melarikan diri dari perang. Mereka akan masuk lewat lorong bawah tanah menuju ke pintu keluar yang berujung di bawah jembatan Gondolayu tadi gitu. Jadi istilahnya kalau dari SMP 5 ke SMA 3 gitu ya, nanti ujungnya pintunya ada di jembatan Gondolayu, yaitu di Sungai Code. Jadi mereka bisa melarikan diri ke sana. Terus juga di situ juga bisa dijadikan pintu masuk untuk membawa korban-korban perang. Kalau memang ada nih ya pintu masuk lorong bawah tanah ini dari bawah jembatan Gondolayu, itu masuk lurus langsung ke Rumah Sakit Bethesda atau Rumah Sakit Petronella pada waktu itu. Gitu. Jadi memang sangat mungkin. Even kalau dilihat dari atas, bangunan-bangunan ini kalau dihubungkan itu bentuknya persegi banget gitu, dengan ujung di jembatan Gondolayu. Jadi kita tunggu aja, semoga nanti ada yang berani mengeksplorasi atau mungkin ada penemuan selanjutnya tentang keberadaan terowongan Kota Baru ini. Terima kasih banyak, terutama untuk Jogja Uncover yang sudah membantu mengungkap rahasia ini. Mungkin kalau kamu perlu kepo lebih banyak, langsung aja ke blog mereka ya di jogjauncover.blogspot.co.id. Itulah misteri terowongan bawah tanah Yogyakarta. Aku juga belum pernah mengetahui keberadaannya, tapi semoga setelah ini makin banyak yang bahas, karena termasuk sejarah gitu ya, bagaimanapun tentang terowongan-terowongan ini. Oke, terima kasih yang sudah menyimak, dan jangan lupa klik like dan subscribe, dan nanti kita cari misteri-misteri selanjutnya yang ada di Yogyakarta, di Indonesia, dan di seluruh dunia. Chris pamit, bye-bye.